Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan pasti mengalir buat kehidupan kami. Tuhan, kalau kami mau mendengar sebagian isi hati-Mu sebelum kami istirahat, biar kami bisa istirahat Tuhan. Kami tidur, kami mendengar apa yang jadi kekuatan buat kami sehingga kami besok bangun dapat kekuatan yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika kita sudah mengalami capek ya. Kita ngalami capek, kita ngalami keadaan yang begitu sulit ya. Nah, hari ini ada banyak orang yang sudah ngalami masalah, begitu capek, sudah rasanya putus asa. Yuk kita belajar aja kenapa sebenarnya pikiran kita tadi sebelum persiapan live ini kayak Tuhan itu ingatin saya seperti ini. Nggak seharusnya orang benar itu takut menghadapi kekuatan musuh. Karena siapa yang ada di pihak orang benar itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat ya. Jadi senyatanya kita itu tidak boleh ngalami keadaan yang titiknya lemah. Saudara percaya, sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya masalah yang menindas kita, tetap kuasa Tuhan itu jauh lebih hebat. Nah, kalau kita menghadapi masalah, iblis lihat kita ini mulai terpuruk, kita mulai menunduk, sementara kita mulai takut, maka iblis itu akan terus bekerja. Iblis akan terus menindas kita. Tapi senyatanya Tuhan bilang gini, orang benar harus punya mental. Mental bukan mental yang pecundang, tapi dia harus punya mental. Walaupun kelihatannya masalahnya jauh lebih besar, tapi kita nggak boleh punya mental bahwa masalah itu bisa menguasai kita. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap berkuasa. Masalah kita boleh besar, hutang kita boleh besar, tapi Tuhan kita tetap pegang kuasa. Bahkan kuasa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari kuasa masalah. Termasuk kalau kita hari ini ya ditindas, kita disakiti orang, kita difitnah, dimaki. Kita tidak perlu takut. Walaupun musuh kelihatannya jauh lebih kuat daripada kita. Kenapa? Karena di balik kita ini yang bukan siapa-siapa, kita yang kelihatannya orang biasa-biasa ya. Saudara percaya, di balik kehidupan kita, siapa yang ada di pihak kita? Tuhan yang besar. Tangkap ya, kalau Tuhan yang besar, maka mental kita itu tidak boleh takut. Banyak orang sudah takut. Nah, Ayub 10 ayat 1, kita baca terlebih dahulu. Aku telah bosan hidup, aku telah melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Banyak orang itu ngalami tipe ini, sudah bosan hidup, malas ya, mau hidup ya enggan ya, mau mati juga takut ya. Banyak orang hari ini yang cuman melampiaskan hidup dalam keluhan, bosan, mengeluh, kepahitan jiwa. Kira-kira kalau kita sudah ngalami hidup seperti ini, capek enggak saudara? Capek saudara, pasti. Coba kalau hidup sudah rasanya bosan hidup, karena kita cuman mikir masalah terus ya. Coba kalau hidup ini ngeluh terus, enggak pernah bersyukur. Kita cuman datang sama Tuhan, sampai kapan Tuhan? Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kenapa Tuhan kok enggak bela hidup saya? Kenapa Tuhan? Musuh-musuh saya kok kelihatannya semakin hebat, semakin besar. Sementara Tuhan, keadaan hidup saya semakin susah ya. Ayub 10 ayat 1. Nah, kalau kita hidup di dalam bosan,
keluhan dan kepahitan jiwa, ya jiwa kita itu sudah tidak bisa bangkit sukacita, yang ada pahit. Hidup ini sudah rasanya pahit, ya. Berapa banyak orang yang mengalami kehidupan yang pahit hari-hari ini, khususnya hari-hari ini. Hati-hati ya, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Itu tadi baru kejadian jemaat kita baru nyoba baju, nempelin baju gini loh. Tahu ya, nempelin baju, nyoba di kaca. Taruh tasnya sebentar aja, begitu dia balik badan, itu semua tas sudah hilang. Hati-hati ya, sekarang ini masa yang sukar. Nah, di perumahan saya juga ada sepasang ibu-ibu yang kalau ketok-ketok rumah itu sudah bawa ilmu gendam katanya, ya. Makanya ini masa yang gak gampang loh saudara. Semua keadaan sulit. Lihat ya, tadi kita ketemu beberapa orang. Rata-rata mereka bilang gini, mama saya kemarin kena tipu 150 juta. Ya, teman mama saya ketipu 450. Kok bisa? Ya lewat telepon. Nah, kejahatan hari ini yang namanya kejahatan lewat sosmed, ya, lewat semua hal-hal yang kita tidak pernah ngerti, begitu cepatnya yang namanya kejahatan, ya, termasuk hacker semua. Hari-hari ini kalau kita tahu kita ini semua berjalan, rasanya hidup tidak enak ya. Coba kalau saudara baca berita, rasanya kok tidak enak ya. Apalagi ada berita mau blackout, ya, katanya 7 hari nanti nggak ada listrik, nggak ada nggak ada AC, nggak ada telepon, WA mati, nggak ada internet. 1 hari aja orang sudah payah. Ini bayangin kalau 7 hari saudara, ya. Tadi teman saya bilang, ya beli Indomie. Saya bilang kalau beli Indomie nggak bisa masak air gimana coba? Ya harus stok, berarti stok LPG yang banyak, ya. Kita semua hari-hari ini yuk, tapi pastikan, saya tadi pagi merenung, ingat ayatnya Filipi 4 ayat 7 yang berkata, damai, hendaklah damai sejahteraku tinggal di dalam hatimu, itu melampaui segala akal. Ketika saya merenung, ternyata intinya gini, apapun tekanan hidup, apapun masalah kita, kalau kita ini tinggal bersama Tuhan, maka tekanan hidup itu tidak akan melebihi damai sejahtera. Tangkep ya, berarti Tuhan itu sudah mempersiapkan damai sejahteranya yang melampaui tekanan di luar. Tangkep ya. Makanya orang benar hari-hari ini bawaannya harus tenang, percaya. Orang benar karena tingkat damai sejahtera yang ditinggalkan sama Tuhan itu jauh lebih besar daripada tekanan hidup yang terjadi. Tangkep ya, misalnya sampai terjadi sesuatu, misalnya terjadi bencana alam atau blackout terjadi. Kalau Tuhan bilang gini, damai sejahteraku cukup. Jadi artinya kita tidak perlu takut. Kalaupun sampai terjadi blackout misalnya, ya, kita percaya 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Nah, itu yang menjadikan kita hari ini, tantangan sebesar apapun, kita ini bawaannya tetap tenang. Kenapa? Karena di balik kehidupan kita, yuk kita baca. Ini yang perlu kita simpan. Makanya hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami keadaan bosan hidup. Ayub 10 ayat 1. Ada banyak orang yang berkeluh kesah. Saya kalau lihat orang konseling, orang rata-rata bilang gini, Bu, keadaan hidup ini tidak semakin tambah mudah. Tantangan bertambah-tambah besar. Jalan hidup kita tambah sulit, Bu Eli. Iya, saudara lihat ya. Ada orang yang tadi saya baca pesawat jatuh, ya itu pesawat pribadi, ternyata cuma isi 3 orang. Jadi satu keluarga 3 orang, ya orang jelas orang kaya ya saudara, punya pesawat pribadi katanya. Dan krunya yang 8, orangnya cuma yang naik di dalam itu yang punya pesawat itu 3, yang krunya yang 8. Semuanya nggak ada ujungnya ya, pasti katanya orang-orang sudah pasti tidak mungkin hidup. Nah, kita hari ini tidak ada yang pernah tahu kehidupan kita terjadi seperti apa, tapi please, semua yang tahu firman kebenaran, Tuhan mau pesan hari ini, kita jangan pernah takut.
Respon yang tepat itu akan membuat berkat. Tangkap ya. Jadi waktu kita berespon tepat, kita berkata gini, musuh itu tidak akan pernah membawa hidup kita hancur. Masalah 1000 tangan manusia mau menjatuhkan kita, cukup 1 tangannya Tuhan. Berarti kalau Tuhan di pihak kita, berarti itu sudah cukup. Tangkap ya, hidup mati kita ini hari-hari ini tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Tangkap, kalau kita hari ini belum waktunya, ya kita pasti hidup dan kita pasti ditopang sama Tuhan. Nah, Keluaran 15 ayat 11 sampai 12 kita baca. Keluaran 15 ayat 11 sampai 12. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Jadi jangan main-main dengan Tuhan yang ada di pihak kita. Ayat ini sudah berkata, Kejadian 15, siapa seperti engkau di antara para Allah, siapa seperti engkau mulia dan menakutkan karena perbuatanmu. Hari ini jangan takut dengan malapetaka, bencana, badai ya. Bagaimana orang sudah mulai ketakutan, makanya hati-hati ya. Banyak pencurian, banyak yang namanya hacker-hacker yang yang akan bisa ambil pindah uang. Ada banyak orang jahat yang makin jahat di sekitar kita. Ya, kalau saudara baca, hari-hari ini sangat menakutkan. Masa sukar sangat menakutkan. Yang jahat makin menakutkan. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang di pihak kita adalah Tuhan yang besar. Nah, kita lompat berikutnya. Apa yang dikatakan Mazmur 77 ayat 14 dan 15. Apa yang dikatakan hari ini standarnya orang benar, ingat ya, kita tidak boleh jatuh, kita tidak boleh punya mental takut pecundang. Beberapa hari saya punya perasaan yang tidak enak saudara ya, waktu yang namanya email saya hilang, handphone saya, nomor saya juga, yang namanya IG yang sosmed saya juga hilang. Di situ hati saya merasa tidak enak ya, rasanya ini berkecamuk. Dan Tuhan itu ingatkan saya gini, kenapa kamu yang takut? Seharusnya yang takut menghadapi orang benar itu adalah orang yang mengerjai kamu. Waktu saya merenung ini, iya ya, kenapa kamu takut? Bukankah aku ada di pihakmu? Mungkin hari ini engkau tidak tahu siapa sih orang yang usil mengerjai kamu. Tapi aku sudah tahu. Tangkap ya, waktu Tuhan bicara seperti itu, sepertinya Tuhan itu kayak kasih semangat, ayo Eli, kamu tidak boleh tinggal di dalam keterpurukan, kamu harus bangkit. Mungkin hari ini engkau tidak tahu siapa yang usil mengerjai kamu. Tapi aku tahu. Dan siapa yang dihadapi hari ini bukan kekuatanmu Eli. Kamu tidak boleh takut. Justru mereka yang harus takut. Kenapa? Karena kamu adalah anakku. Karena kamu adalah biji mataku hari ini. Dan ketika saya merenung, saya bilang, iya Tuhan, saya nggak tahu siapa orang yang usil, tapi saya sudah menyerahkan semuanya kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan memberikan saya ayat, yuk kita baca. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Diulang. Makanya proses ini bukan menghancurkan, tapi mengubahkan. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Berarti 3 hal. Hari ini kita tahu kita tidak perlu takut. Karena semua proses itu mengubahkan hidup kita. Yang pertama, kita dibawa Tuhan ke jalan yang kudus. Kita hari ini dibawa Tuhan dengan masalah, melihat perbuatannya yang ajaib.
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Berarti sambil kita jalan, jangan takut. Ya, saudara tahu, waktu saya ngalami masalah, saudara ngalami masalah, tanpa disadari, kita ini sedang digiring Tuhan seperti domba yang dibawa ke tempat jalan yang kudus. Tangkap ya. Setiap kali ada masalah, Tuhan pasti bilang ini, jaga hatimu, jaga responmu dengan tepat, maka engkau akan lihat ada berkat. Kalau responmu salah, berkat itu akan hilang. Nah, waktu saya mendengar seperti itu, saya introspeksi diri saya. Ternyata ketika saya merenung dari setiap tekanan yang terjadi sampai awal tahun, saudara tahu, kuasa Tuhan itu dahsyat. Ketika saya merenung, Tuhan bilang gini, apa yang terjadi dalam hidupmu? Iya Tuhan, saya melihat perubahan yang luar biasa. Itu keberhasilan Tuhan mengubah hidup saya. Biasanya kalau saya mengalami tekanan yang besar, ya, saya itu ndak mungkin cepat move on biasanya, ya, paling nggak butuh beberapa. Tapi ini benar-benar punya kekuatan iman yang melebihi rata-rata. Dan yang kedua, kekuatan karakter. Nah, karakter ini membawa hidup saya. Kalau saya lihat di ujung, saya bisa gini, Tuhan kok bisa ya, saya bisa penguasaan diri dengan baik dan hidup saya itu jauh lebih tenang. Nah, ini proses sudah berhasil berarti ya. Mungkin hasilnya belum, tapi keberhasilan Tuhan membawa saya ke jalan yang makin kudus. Itu sudah berhasil saudara. Selangkah demi selangkah. Tangkap ya. Saudara jangan takut. Hari ini kita ini lagi dalam proses penyempurnaan. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang sempurna. Jadi sekali lagi kita jangan takut. Kita hidup hari-hari ini cuma dibawa Tuhan 3 hal. Ya, setelah itu kita selesai. Jalan yang kudus, kita lihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita melihat kuasanya yang tidak terbatas. Saudara tahu, waktu akhir tahun 2025, saudara ingat waktu saya berdoa, ada berkat akhir tahun dan awal tahun, ya. Waktu saya mengajak saudara berdoa di awal Desember tahun 2024. Waktu itu saya mendapat berkat, ya, besoknya saya dapat berkat yang benar-benar saya tidak nyangka Tuhan kasih saya berkat. Nah, ketika saya ngalami proses di awal barusan ini, saya ngalami juga yang namanya satu keadaan di mana waktu itu saya stres. Tapi waktu saya stres, besoknya, kira-kira 2 hari setelah saya stres, tiba-tiba waktu saya lagi ibadah ya, saya tiba-tiba setelah selesai ibadah, ada seorang ibu yang nyamperin saya. Dia kasih saya satu bungkusan, ya. Bungkusannya itu bungkusnya enggak bagus, cuman bungkus kertas plastik hitam gitu ya, kresek hitam. Dan waktu itu saya dipikir ya, secara kelihatan bungkusan itu memang pakaian mungkin gitu ya. Dan yang ketika saya pulang beberapa hari setelah saya ibadah, ibu itu nyamperin saya, kasih saya bungkusan oleh-oleh. Saya tidak mikir apa isinya saudara, tapi ketika saya buka, saya kaget saudara. Dia titipkan saya sejumlah berkat. Dan saya bilang gini, Tuhan, kadang-kadang kita ini jangan, makanya tidak usah takut. Kadang-kadang dan sering kali di balik proses yang menyakitkan, kalau responmu tepat, tidak berlama-lama terpuruk, dan kau tidak marah, tidak tawar hati sama Tuhan, seringkali kita itu melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dan nanti kuasanya yang tidak terbatas akan menyelesaikan masalah kita tuntas saudara. Tangkep ya saudara. Jadi ayat Mazmur 77 ayat 14-15 ini bisa dijadikan satu kekuatan doa. Saudara percayalah, kalau ayat ini berkata, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Tidak ada saudara. Hari ini masalahmu, hutangmu kepepet sudah. Tapi pastikan responmu harus tepat dan benar supaya ini jadi berkat.
Tangkap ya. Dan engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah, bukan akan, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Berarti kalau telah, hari ini Tuhan tuh punya kuasa enggak di balik masalah saudara? Jelas. Saudara tahu, waktu saya respon tepat, Tuhan kasih keajaiban, Tuhan kasih saya shock juga. Shocknya bukan shock lihat masalah, kemarin shock lihat masalah. Tapi setelah 2 hari saya berespon tepat, Tuhan kasih saya shock lewat berkat saudara. Hari itu saya berkata, Tuhan, ketika Tuhan berkata, hari ini jangan punya mental takut. Dan Tuhan bilang gini, ingat ya Eli, tadi sementara saya mandi, Tuhan bilang gini, ingat ya Eli, musuhmu bukan darah dan daging, bukan orang yang usil, tapi musuhmu tetap iblis loh. Iblis ini lagi kurek-kurek pikiranmu, lagi menggema-gema, mengaum-ngaum, tujuannya supaya kamu drop, supaya kamu kecewa, kamu tawar hati sama aku. Tapi sekali lagi, hari ini jangan takut. Kalau kamu punya mental yang kuat, maka kamu akan berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Dan engkau akan melihat perbuatan ajaibku dan kuasaku sudah telah dinyatakan. Saat ini engkau belum melihat, tapi aku sudah menyatakan. Engkau tunggu waktuku. Hari ini jangan takut yang lagi ngalami hutang besar, masalah besar. Saudara tidak perlu takut. Yuk, mulai malam ini ingatkan, musuhmu bukan hutang besar. Pergumulan, perjuangan kita bukan keluar dari hutang besar. Tangkap ya, perjuanganmu bukan keluar dari jerat pelakor, jerat wanita tobat, bukan jerat kanker sehingga engkau berusaha bagaimana keluar dari kanker, bagaimana menarik suamiku kembali, bagaimana menarik omset ini supaya saudara cepat dipulihkan. Tangkap ya, saudara bisa tangkap yang saya sampaikan supaya ini jadi mindset perjuangan. Tapi Tuhan ingatkan saya gini, ingat ya Eli, kuasaku itu ajaib menyertai engkau. Dan kuasaku yang tidak terbatas itu telah aku nyatakan dalam hidupmu. Tapi sekali lagi ingat, kamu harus punya mental, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Waktu engkau tahu bahwa perjuanganmu bukan lagi hari ini kau marah dengan orang yang usil, tapi perjuanganmu melawan semua tipu daya iblis. Iblis suruh saya stres, iblis suruh saya depresi, iblis suruh saya sakit hati sama orang-orang yang mengusili hidup saya. Iblis buat saya marah, iblis buat saya geram, iblis buat saya gak pingin makan, stres luar biasa, rasanya sedih. Tapi Tuhan bilang gini, ingat, kamu harus bisa menang dari musuhmu. Perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Ini masalahku, perbuatan ajaibku dan kuasaku cukup nanti untuk memulihkan semuanya. Nggak usah takut. Kalau kuasaku aku nyatakan dan perbuatan ajaib itu berpihak kepadamu, ada ndak masalah yang bisa menguasai hidupmu? Saya mulai merenung, iya nggak ada. Orang hebat, mungkin orang berpikir yang ngusilin saya kan gaptek ya. Saya diusilin, nggak ngerti gimana caranya ya. Email diusilin, saya nggak ngerti caranya untuk mengembalikan. Tangkap ya. Tapi Tuhan bilang gini, orang bisa menganggap engkau gaptek, tapi orang tidak bisa mengecilkan kuasaku yang ajaib dan kuasaku yang tidak terbatas atas hidupmu. Itu bagianku. Yang penting ingat,
Aku lagi bawa engkau jalan kudus. Jadi perjuanganmu hari ini bukan terus mau keluar dari, aku pengen keluar dari hutang Tuhan, hutang. Saudara pinjol, nanti malah terpuruk. Anggap ya, aku pengen suamiku balik, istriku balik. Nanti saudara sewa detektif misalnya. Nah itu bukan caranya Tuhan. Karena nanti yang jadi detektif, yang jadi hakim yang adil, yang jadi hacker yang bela saya, yang jadi pembelamu yang hebat, yang membawa engkau keluar dari jerat hutang. Itu jelas Tuhan berkata, aku Tuhan Allah yang melakukan keajaiban di ayat 15. Aku telah menyatakan kuasaku di antara bangsa-bangsa. Berarti di antara kita semua hari ini. Yang penting jalanmu kudus. Anggap ya, orang bisa jalan kudus kalau perjuangannya harus melawan tipu daya iblis. Kalau kita tidak bisa melawan tipu daya iblis, maka engkau tidak akan jalan kudus. Contohnya gimana? Waktu saya ngalami keadaan di mana email saya hilang, saya jelas stres. Jalan kudus itu hampir saya terjang, saudara. Saya marah, saya sakit hati, saya jengkel. Tangkep ya, jalan kudus itu hampir saya abaikan. Hari itu saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa baca firman. Saya seperti Ayub 10 ayat 1, sudah capek, nggak mau makan, terpuruk, nangis, ya. Sehingga hari itu kehilangan banyak hal. Ada beberapa ibu-ibu yang mau konseling sama saya, telepon saya reject semua. Ada orang yang tanya, Bu, renungan. Saya nggak buat renungan, saudara tahu, 2 hari saya nggak buat renungan. Saya sudah tawar hati, saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa mikir renungan. Bahkan itu seharusnya nggak boleh saya lakukan. Tapi waktu Tuhan menyadarkan lewat firman-Nya, Tuhan memberikan saya kesadaran, oh iya ya, saya hampir kena jeratnya iblis, tipuan iblis yang memaksa saya keluar dari jalan kudus, dan iblis membawa saya untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan saya. Di situ semakin saya pusing, saudara. Bayangin orang gaptek ya, dikasih masalah, email hilang, sosmed hilang. Kira-kira saudara, pikiran saya seperti apa, saudara? Saya tambah pusing 7 keliling. Dengar orang suruh lapor ke sini, cybercrime, suruh orang ini, suruh orang ini. Pikiran saya tambah stres. Saya bilang, aduh Tuhan, tidak tahu sudah. Tuhan bilang gini, suruh siapa? Banyak dengar orang. Bukankah hidupmu ada di tanganku, Eli? Suruh siapa? Stres. Kamu tidak sadar ya, kamu ini sedang melawan ya, berusaha melawan masalah dengan kekuatanmu. Senyatanya kamu tahu musuhmu yang utama itu iblis. Iblis lagi taruh takut, taruh khawatir, taruh marah, taruh geram, taruh panas hati, taruh kebencian. Semua yang ditaruh di hati saya mulai sadar, saudara. Iya, saya mengakui waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, jalanku itu kudus. Kalaupun aku izinkan engkau melewati masalah yang berat, Eli, bukankah hari ini aku cuman mau membawa hidupmu menuju jalan kebenaranku. Bahkan di jalan ini ada banyak berkatku, kepercayaanku, rencanaku. Tangkap ya, 3 hal, saudara. Kita tidur, ingat, apapun masalah, saudara mulai standarnya 3. Jalan kudus, jangan sampai saudara ditipu oleh iblis. Yang lagi disakiti suami, istri, jaga hati, tidak boleh sakit hati. Ngampuni aja, percaya aja. Ya, orang yang jalannya kudus harus bisa responnya tepat. Itu yang benar. Yang kedua, Bu, masalahnya gimana sekarang, Bu? Utang. Sudah, hari ini belajar untuk percaya, mengatakan firman.
Engkau Allah yang melakukan keajaiban dan Engkau telah menyatakan kuasamu. Engkau di pihakku melakukan keajaiban. Engkau di pihakku, Engkau menyatakan kuasamu yang tidak terbatas. Masalahku, Engkau yang melakukan keajaiban dengan kuasamu yang tidak terbatas. Tapi bagianku hari ini, perjuanganku tetap melawan semua tipu daya iblis, supaya aku tetap jalan di jalan yang kudus. Tangkap saudara, saya sudah selesai. Saudara tidur dalam perlindungan Tuhan. Jangan lagi stres dengan masalah. Ingat ya, semakin saudara bawa pergumulan kemana-mana. Ada lagu dulu, tak gendong-gendong ya. Lagu dulu, lagu yang terkenal viral itu ya, kemana-mana tak gendong-gendong. Nggak, beban hidup kita malam ini Tuhan mau. Yuk, yang lagi letih lesu, beban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan engkau tukar masalahmu, kasih ke aku. Nanti aku akan memberikan engkau kelegaan. Karena di balik masalahmu, kuasaku yang ajaib, kuasaku yang tidak terbatas akan bekerja. Hari ini bukan tidak melihat, tapi belum melihat. Tapi bagianmu tetap berjalanlah di jalan kekudusanku. Responmu harus tepat. Begitu responmu tepat, saudara tahu, waktu respon saya tepat, saya dapat berkat, di mana seorang yang memberikan saya bungkusan. Itu ndak main-main ya, saya sampai kaget. Mbak saya sendiri waktu membuka itu, mbak saya sampai bilang, wow, gitu. Apa ini bu? Gitu ya, dia teriak saking kagetnya saudara. Bungkusnya jelek saudara. Tuhan bilang gini, Eli ikut aku, bungkusnya memang ndak enak. Waktu engkau lihat terima bungkusan ini dari seseorang, engkau cuman lihat luarnya, engkau abaikan kan? Iya Tuhan, cuman kresek. Bungkusan hitam yang lecek seperti kertas koran kan? Iya Tuhan. Tapi siapa yang nyangka di balik bungkusan yang buruk itu, ternyata isinya itu aku yang melakukan keajaiban dan kekuatanku yang tidak terbatas. Waduh, saya berkata, iya ya Tuhan, benar. Daripada kita dikasih nyaman sama dunia, gak usah iri. Bu, tetangga saya itu orang yang suka tipu-tipu kok kaya. Itu bungkusnya bagus, tapi nanti dalamnya bukan kuasanya Tuhan, malah bayar harga. Tangkep ya, saudara, jangan pilih sesuatu yang nampak indah di luar. Tapi kita harus tahu, ketika kita responnya tepat di balik proses hidupmu, luarnya ndak enak, tapi di balik proses hidupmu hari-hari ini, yakinlah perbuatan Tuhan yang ajaib dengan kekuatannya yang tidak terbatas ini bekerja sama loh, ndak main-main loh. Waktu saya ngerenungin firman, wow, Tuhan bilang gini, kamu bisa bayangin ya, kalau perbuatanku yang ajaib dengan kekuatanku yang tidak terbatas, ini bersinergi jadi satu, ada di pihakmu bekerja, kira-kira masalahmu nanti ditutup dengan sesuatu kejadian hidup yang biasa-biasa atau yang dahsyat. Saya bilang, dahsyat jelas Tuhan. Itulah yang akan aku kerjakan. Makanya hari ini yuk semangat, semangat. Saudara yang lagi ngalami pergumulan berat, ingatin. Ini sudah bagiannya Tuhan. Kita ini waktunya Tuhan loh. Waktu Tuhan bilang gini sama Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun supaya makin banyak mujizat yang aku lakukan. Hari ini mungkin masalahmu masih dikeraskan, makin sulit, dapur apinya makin dibesarkan. Karena nanti mujizat kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu akan makin banyak terlihat. Tuhan bilang gini, Eli, ini baru step awal aja.
kamu kaget-kaget ya lihat mujizat berkatku. Iya Tuhan, saya bilang gitu. Kaget-kaget ya Eli? Iya, ini baru awal. Makanya kalau kamu bangun terus rasa percayamu kepadaku, responmu tepat. Ini awal loh, awal sudah buat kamu kaget. Apa yang aku akan kerjakan? Next. Wow, yuk jangan sampai takut ya. Hari ini doa-doa bukan tidak terkabul, tapi belum waktunya Tuhan. Tapi kita harus bangun mental. Saudara tidak bisa takut, saudara. Kalau takut berarti saudara sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Tangkap ya. Logikanya gini, waktu kita mengalami masalah besar, saudara takut, berarti saudara sedang mengecilkan kuasa Tuhan yang ada di pihak saudara. Tangkap ya. Memang kita kecil, memang kayak saya gaptek. Saya diusilin orang yang mungkin hebat, IT-nya hebat. Otomatis saya kalah. Tangkap ya. Saudara tangkap logikanya ya. Saya diusilin orang yang pinter IT, hebat. Saya gaptek. Otomatis waktu dia ngerjain saya kalah enggak saudara? Jelas. Kalah. Tapi Tuhan bilang gini, jangan sampai kamu takut. Karena di pihakmu ini tetap ada yang namanya Mazmur 77 ayat 15 dan Keluaran 15 ayat 11 sampai 12 ini sedang bekerja. Tangkap ya, keajaiban, kekuatan, ini sinergi. Jadi sekali lagi Tuhan itu akan membawa saudara dan saya nanti akan lihat. Nggak tahu masing-masing akan menikmati apa perbuatan ajaib malam ini. Kita doa ya, saya sudah selesai. Ingat jalan kudus, perbuatan ajaib, ini proses yang mengubahkan kita. Yang ketiga adalah kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Tiga-tiganya. Saudara tidak bisa kejar Tuhan cuma mau lihat perbuatan ajaib dan kekuatannya. Tapi sementara jalan kudus saudara tolak. Tidak bisa saudara. Nomor 1, Pemazmur berkata apa? Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Nomor 1, kalau kita mau lihat perbuatan Tuhan yang ajaib dengan kekuatan yang tidak terbatas, posisi jalan kita harus kudus. Salah satunya perjuanganmu melawan apa saudara? Roh jahat di udara. Karena iblis selalu membawa kita jalannya jalan sesat. Gak mungkin jalan kudus. Saudara akan dipancing marah, saudara akan dipancing takut, saudara akan dipancing untuk geram, emosi, itu semua akan dipancing sehingga saudara keluar dari jalan kudus. Kalau kita responnya tidak tepat, maka berkat itu juga tidak akan terlihat. Perbuatan ajaib semuanya tidak akan terlihat. Makanya hari ini yuk, melihat hutangmu besar, saudara lihat Tuhan aja. Tuhan di pihak, jadi noleh sama Tuhan. Tuhan, kamu ada di sampingku ya. Hutangku besar ini tutup dengan perbuatanmu ajaib, dengan kekuatanmu. Beres semua. Tangkap ya, kankerku memang ada di dalam tubuhku. Tapi waktu engkau bekerja dengan perbuatan ajaib dan kekuatan tidak terbatas, bilurmu bekerja, maka kankerku pasti sembuh. Tangkap ya, saudara yang lagi ngalami kanker kantong kering, saudara pukul kantong saudara dalam nama Yesus. Kantongku yang kering ini tutup dengan kekuatanmu yang tidak terbatas dan perbuatanmu yang ajaib. Bekerjalah Tuhan, maka kantongku yang kering akan menjadi kantong yang diberkati. Karena Tuhan memberkati lumbung-lumbung orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, siapa yang butuh mujizat, siapa yang butuh kekuatan Tuhan tidak terbatas, malam ini tidak boleh takut. Malam ini bangkit. Musuh saya besar, bangkit. Saudara, hari ini memang kita bukan siapa-siapa, tapi kita tahu, ya Allah, siapakah seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Hari ini tidak ada orang yang takut lagi, karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan kita yang dahsyat, yang sedang bekerja dengan perbuatan ajaib dan kekuatan yang tidak terbatas.
Jadi tiap kali kita takut, saudara lihat ke samping. Ada Tuhan di pihak saudara. Malam ini kita mau berdoa. Saya akan melepaskan berkat buat saudara yang butuh mujizat, butuh perbuatan ajaib, butuh kekuatan super power unlimitednya Tuhan. Apa yang saudara tidak mampu, pastikan malam ini saya percaya pintu anugerah sedang terbuka. Pintu belas kasihan hatinya Tuhan sedang terbuka. Hari ini pintu kekuatan Tuhan sedang terbuka. Makanya kalau doa cuma minta 3 hal aja. Minta anugerah, minta kekuatan, minta kehendak. Sudah, itu aja. Hari-hari ini kalau doa, Tuhan, aku minta anugerah, aku minta kekuatan, aku minta kehendak-Mu dalam rumah tanggaku. Kita percaya hari ini kekuatan Tuhan sedang ada di pihak saudara. Pintu anugerah, anugerah berbicara, belas kasihan Tuhan sedang ada. Pintu-pintu yang terbuka. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau melihat ada banyak orang yang penuh ketakutan hari-hari ini. Mereka melihat kekuatan mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi malam ini kami katakan, kami tidak perlu takut. Kami punya Tuhan yang sudah tahu apa yang harus Engkau lakukan untuk menolong kami. Dengan perbuatan-Mu yang ajaib dan kekuatan-Mu yang tidak terbatas. Hari ini, malam ini kami mengangkat tangan. Kami serahkan keuangan kami. Dengan perbuatan ajaib, kekuatan tidak terbatas bekerja saat ini. Sehingga keuangan yang minus jadi surplus dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, suami yang sudah tidak lagi mencintai istri, istri yang tidak mencintai suami, dalam nama Tuhan Yesus, dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas, mengubah hati-hati pasangan kami, mengubah hati anak-anak kami yang berontak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima malam ini perbuatan ajaib, kekuatan tidak terbatas. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menyerahkan hidup kami, tidur nyenyak. Kami juga serahkan Tuhan hari ini apa yang hilang dalam hidup hamba-Mu Tuhan yang kembalikan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu besok yang onset. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Yuk mulai praktek firman. Saya percaya beberapa saat ini engkau akan lihat tuntunan Tuhan yang dahsyat. Jangan mempermainkan perbuatan Tuhan, ya. Yang penting buang takut hari ini. Buang takut, buang khawatir. Kita harus punya mental pemenang. Kalau kita mau lihat kemenangan, Tuhan tuh bilang gini buat hidup saya. Kalau kamu mau lihat kemenangan dalam hidupmu, Eli, aku pahlawan hidupmu. Gak bisa engkau bangun mental pecundang. Gak bisa. Berjalan maju, mentalmu harus aku sudah menang. Aku sudah menang. Aku pasti menang. Aku pasti menang. Gak bisa. Mental takut mau lihat pemenang, tidak akan. Tapi mental pemenang akan lihat kemenangan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Ketemu saya besok. Tuhan Yesus memberkati.